Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang terdiri dari 3 orang. Yang pertama, saya sendiri, Salma Salsabila, dan rekan saya, Dinda Murniati dan Habibah Nurafsari. Nah, di sini kami akan membahas tentang pembaruan pendidikan Islam pada abad ke-13 atau 19 Masehi hingga 14 atau 20 Masehi. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang apa sih pembaruan pendidikan itu di dalam Islam. Nah, langsung saja. Jadi, pembaruan pendidikan di dalam Islam itu adalah usaha untuk menyelaraskan pemahaman atau ajaran Islam sesuai dengan zamannya. Tujuannya adalah agar ajaran agama Islam ini tetap bisa menjawab tantangan-tantangan yang ada di era modern seperti saat sekarang ini. Nah, tentunya dengan adanya pembaruan yang telah berlaku tidak mengubah sedikit pun ajaran-ajaran Islam itu. Hanya saja dengan adanya pembaruan ini untuk menyesuaikan interpretasi dan penerapannya sesuai dengan konteks ini. Nah, artinya kawan-kawan semua, jadi dengan adanya pembaruan ini kayak nge-update hal-hal baru biar cocok sama yang sekarang. Misalnya hal-hal yang lama itu dicocokin sama hal-hal yang ada di zaman modern seperti saat sekarang ini. Tidak mengubah ajaran agama Islam, melainkan cuman mengubah cara ngajarnya, cara mikir, dan cara prakteknya aja. Nah, seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan juga tentang latar belakang yang menjadi pertimbangan perlunya untuk melakukan pembaruan. Nah, pembaruan pendidikan Islam muncul sejak 13 sampai 18 dan 14 sampai 20 Masehi. Nah, apa sih yang menjadi faktor terjadinya perubahan itu, atau apa sih yang melatar belakangi? Nah, yaitu kolonialisme dan kelemahan politik dan juga ketertinggalan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, pada saat itu pendidikan Islam ini sangat ketertinggalan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Makanya diadakanlah dan muncullah ide-ide untuk melakukan reformasi atau perubahan dari tradisional menjadi modernisasi. Nah, seperti gambar yang saya tunjuk di atas, nah itu merupakan proses pendidikan Islam yang masih sangat tradisional. Faktor pembaruan internal dan eksternal. Yang pertama, faktor internal meliputi yang A, kesadaran umat Islam akan pentingnya pendidikan untuk kemajuan. Yang B, kelemahan sistem pendidikan tradisional yang hanya berfokus pada ilmu agama tanpa memperhatikan ilmu dunia. Yang C, munculnya pemikir Islam yang mengusung ide pembaruan seperti Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor eksternal dari pembaruan pendidikan Islam. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya tentang faktor internalnya, dan seperti kawan-kawan lihat di samping bahwasanya faktor eksternal yang pertama yaitu penjajahan oleh bangsa Barat. Nah, bangsa Barat terdiri dari Inggris, Prancis, Belanda, dan lain sebagainya. Nah, mereka itu sering untuk menjajah di negara-negara Islam. Tak hanya menjajah, mereka itu juga membawa sistem pendidikan mereka itu ke wilayah-wilayah Islam. Nah, jadi umat Islam ini terpengaruh untuk melakukan pembaruan agar mereka itu mampu bersaing dengan negara-negara mereka nantinya, seperti itu. Tetapi dengan adanya mereka itu melakukan pembaruan, mereka itu tetap mempertahankan keislamannya. Nah, jadi di penjajahan tadi seperti contohnya yaitu misalnya negara-negara yang saya sebutkan tadi seperti Inggris, Belanda, dan Perancis, mereka itu membuat sekolah-sekolah yang canggih seperti itu. Jadi umat Islam ini berpikir, mereka itu bisa membuat sekolah-sekolah yang seperti itu, mengapa kita tidak seperti itu. Jadi itulah yang membuat umat Islam ini melakukan pembaruan melakukan pembaruan pendidikan Islam. Nah, yang kedua yaitu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Barat. Jadi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Barat itu sangat menginspirasi umat Islam. Jadi seperti teknologi yang sangat canggih di Barat itu membuat mereka itu berpikir mengapa mereka bisa, mengapa kita tidak, seperti itu. Jadi itulah hal yang membuat umat Islam ini melakukan pembaruan.
Nah, yang ketiga yaitu kontak dengan dunia barat. Jadi mereka itu sering sekali berinteraksi seperti itu. Dan juga orang-orang barat ini juga sering memperkenalkan ide-ide mereka kepada umat Islam, yang kemudian mempengaruhi pembaruan pendidikan di Islam seperti itu. Jadi kayak negara-negara barat ini memperkenalkan begini-begini gitu. Pola pembaruan pendidikan Islam dilakukan melalui berbagai pendekatan, antara lain yang pertama, reformasi kurikulum dengan memasukkan ilmu-ilmu umum ke dalam sistem pendidikan Islam. Yang kedua, pendirian lembaga pendidikan modern yang menggabungkan antara ilmu agama dan ilmu umum. Yang ketiga, pengguna metode pengajaran yang lebih sistematis dan ilmiah, meningkatkan peran perempuan dalam pendidikan. Di sini saya ingin menjelaskan aspek-aspek pembaruan pendidikan Islam pada abad ke-13 sampai 19 hingga 14 sampai 20 Masehi. Yang pertama adalah aspek kurikulum. Terdapat 3 bagian di dalam aspek kurikulum ini. Yang pertama adalah integrasi ilmu pengetahuan, yaitu memadukan ilmu pengetahuan modern dengan pendidikan Islam. Yang kedua ada pengembangan kurikulum, yaitu mengembangkan kurikulum yang lebih komprehensif dan relevan dengan kebutuhan zaman, yaitu dengan berkembangnya zaman maka pengembangan kurikulum mengikuti modern dan teknologi pada zaman sekarang. Yang ketiga, ada penekanan pada ilmu pengetahuan alam, yaitu meningkatkan penekanan pada ilmu pengetahuan alam dan juga teknologi, di mana seiring berkembangnya zaman, maka semakin canggih juga teknologi, maka pendidikan atau kurikulum harus mengikuti perkembangan zaman tersebut. Yang kedua, ada aspek metode pengajaran. Yang pertama, metode pengajaran yang inovatif, yaitu menggunakan metode pengajaran yang inovatif, efektif, kreatif, dan mengikuti gagasan-gagasan atau ide yang diberikan siswa. Yang kedua, penggunaan teknologi, yaitu menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran atau pengajaran, di mana mahasiswa atau siswa harus dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman dan mengikuti perkembangan teknologi zaman sekarang. Dan yang ketiga, ada pembelajaran berbasis proyek, yaitu menggunakan pembelajaran berbasis proyek untuk meningkatkan kreativitas siswa dan keterampilan pada diri siswa. Nah, selanjutnya ada aspek lembaga pendidikan. Apa sih itu lembaga pendidikan? Nah, lembaga pendidikan adalah wadah di mana terjadinya atau di mana seharusnya pendidikan itu terjadi. Ada 3 bagiannya loh. Yang pertama adalah pengembangan lembaga pendidikan, yaitu mengembangkan lembaga pendidikan Islam yang lebih modern, kreatif, dan mengikuti zaman. Dan yang kedua ada peningkatan kualitas guru. Nah, tentunya apabila guru berkualitas, maka siswanya juga ikut berkualitas. Dan yang ketiga ada pengelolaan lembaga pendidikan. Untuk apa sih gunanya pengelolaan lembaga pendidikan? Tentunya pengelolaan lembaga pendidikan itu adalah pengelolaan lembaga pendidikan agar lembaga pendidikan tersebut lebih profesional, kreatif, mengikuti perkembangan zaman, dan lebih efektivitas tentunya untuk mengajarkan siswa-siswa lebih efektif. Selain itu masih ada lagi nggak ya? Tentunya ada ya, yaitu aspek sosial dan budaya. Itu juga terbagi menjadi 3 loh. Yang pertama, pengembangan masyarakat, yaitu mengembangkan masyarakat yang lebih baik, berpengetahuan, berakhlak, dan bermoral. Yang kedua, ada pengaruh globalisasi, yaitu menghadapi pengaruh globalisasi dan perubahan sosial. Seiring berkembangnya zaman, maka pengaruh globalisasi itu tentu makin banyak datang. Nah, di sini diharapkan masyarakat ataupun siswa tentunya bisa menghadapi hal tersebut. Dan yang ketiga, pengembangan identitas Islam, yaitu mengembangkan identitas Islam yang kuat dan relevan dengan kebutuhan seiring berkembangnya zaman. Dan tentunya seiring berkembangnya zaman, maka makin banyak juga cobaan-cobaan atau hal-hal yang bertentangan dengan agama. Jadi, rangkumannya pembaruan pendidikan Islam pada abad ke-13 sampai 19 hingga 14 sampai 20 ditandai dengan yang pertama, integrasi ilmu pengetahuan modern, yaitu memadukan ilmu pengetahuan modern dengan pendidikan Islam. Yang kedua, pengembangan kurikulum, yaitu mengembangkan kurikulum yang lebih komprehensif dan relevan dengan kebutuhan zaman. Dan yang ketiga, peningkatan kualitas guru, meningkatkan kualitas guru dan tenaga pendidik. Yang keempat, pengembangan lembaga pendidikan. Dan yang kelima, penguatan akhlak dan juga moral.